Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ilfa, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk sesi motivasi kita pada hari ini. Dan di kesempatan hari ini, untuk sahabat Ilfa, saya juga ingin berbagi kisah tentang seseorang yang sering mengucapkan Baitullah selalu di hati. Saya yakin semua umat muslim di dunia selalu menambahkan hatinya agar bisa hadir ke Baitullah. Saya akan berbagi sebuah kisah nyata Bapak dan Ibu tentang sepasang suami istri yang pada saat itu dikaruniakan sebuah rizki yang sungguh sangat luar biasa. Rizki apakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata sang istri diberikan sebuah rizki hadiah yang sungguh sangat indah, yakni didiagnosis kanker payudara. Di awal dari saat sang istri didiagnosis kanker payudara ini, berbagai pikiran hadir dalam pikirannya, baik pikiran positif ataupun pikiran yang negatif. Bagaimana menyikapi sebuah kejadian dalam hidupnya. Di sini sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa, karena sang istri saat didiagnosis kanker ini, dia berkeyakinan bahwa dia tidak mengalami proses tersebut. Dia hanya meyakini bahwa ini hanya sebuah pembengkakan biasa. Seiring berjalannya waktu, dia berikhtiar untuk bisa berobat, baik ke sisi medis, non medis, ataupun ke sisi yang lain. Dia berusaha sekuat tenaga agar bisa keluar dari rizki ini, dalam arti penyakit ini, agar bisa sembuh. Kesedihan melanda dirinya, tapi tidak menyurutkan niat dia untuk berusaha bangkit dan sembuh dari penyakit tersebut. Sampai suatu ketika dia berazam, dia berniat, kalau seandainya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan, dia ingin sekali memberangkatkan kedua orang tuanya untuk bisa umroh ataupun haji. Namun apa yang terjadi, finansial yang dimilikinya tidak sebesar yang seharusnya untuk bisa memberangkatkan satu atau kedua orang tuanya. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu dia berikhtiar untuk bisa sembuh dari kanker payudara ini. Alhamdulillah dia menemukan jalan. Dia berkonsultasi dengan suaminya, bagaimana kalau seandainya sebagian dari tabungannya kita berikan kepada orang tua dari istri tersebut, yang tiada lain mertua dari suaminya. Berpikir jauh, menimbang-nimbang, karena konsekuensinya tabungannya akan segera menipis. Secara logika manusia, dia tidak mempunyai uang lagi. Tapi karena ingin memberangkatkan kedua orang tuanya, dia sisihkan sebagian dari rizkinya. Alhamdulillah, mertuanya berniat untuk berangkat di bulan suci Ramadan. Belum berangkat, alhamdulillah, sekitar 5 atau 6 bulan sebelumnya, sang istri diberangkatkan umroh oleh sebuah travel yang dia tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Ditugaskan sebagai pendamping dari para jamaahnya. Sang suami bertanya, kok sang istri bisa berangkat, kok saya belum? Apa yang harus saya evaluasi? Kata sang suami. Akhirnya dia lengkapi biaya umrohnya dengan sesuai kemampuannya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu juga, alhamdulillah, sebelum bulan Ramadan, sebelum mertuanya berangkat, ternyata sang suami Allah izinkan bisa hadir ke Baitullah. Tentunya dan berbagai ujian yang hadir. Awalnya ingin diberangkatkan, ternyata tidak jadi. Akan diberangkatkan untuk 2 putaran, di mana 1 putaran itu sekitar 9 hari, berarti kalau 2 putaran sekitar 18 hari. Alhamdulillah, sang suami tersebut tidak jadi berangkat lagi. Berarti di sisi yang lain, ujian mental dia harus jalani. Dengan kesabarannya, dia berusaha. Alhamdulillah, ternyata rizki dari sang suami tidak 1 putaran, tidak 2 putaran, tapi 4 putaran. Yang tiada lain, 1 bulan dia harus berada di tanah suci, baik di Mekah Al-Mukarramah ataupun di kota Madinah Al-Munawwarah. Padahal mertuanya belum berangkat.
Namun izin Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan ke tanah suci 2 bulan sebelum mertuanya berangkat di bulan suci Ramadan. Ini bukti yang nyata pemirsa, sahabat Ilfa, ternyata Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang mengkaruniakan jalan rizki untuk bisa hadir ke Baitullah. Ini semata-mata bukan karena sedekahnya, tapi kasih sayang Allah. Bagaimana seorang anak yang menjadi suami istri ini ingin berkhidmat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini menjadi contoh buat kita bagaimana agar kita juga bisa hadir ke Baitullah dengan cara untuk melayani kedua orang tua kita. Melayani atau dilayani adalah 2 pilihan yang berbeda. Kalau melayani, kita berusaha memberikan yang terbaik, menyenangkan orang lain. Kalau kita dilayani, berarti kita ingin dipuaskan, ingin disenangkan oleh orang lain. Kalau kita menelaah lebih jauh, pemirsa, sahabat Ilfa, suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah suri tauladan yang sungguh sangat luar biasa. Beliau bukanlah orang yang senang dilayani, tapi beliau adalah orang yang senang melayani. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga. Kembali ke kisah yang tadi saya sampaikan tentang sepasang suami istri yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa ke tanah suci dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah, sebulan berlalu berada di tanah suci, dia kembali ke tanah air sang suami tersebut. Tiba saatnya kedua orang tua dari mertua dari suami tersebut berangkat ke tanah suci di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, untuk biaya bulan suci Ramadan ini cukup besar. Namun untuk kedua orang tua ini biayanya sangat murah, namun fasilitasnya tidak selengkap pada umumnya. Tapi yang harus kita cermati, orang tua tersebut tidak memaksa untuk fasilitas yang wah, hotel yang mewah, fasilitas yang lengkap, bukan. Tapi bersyukur dengan bisa hadir ke tanah suci. Pada saat menunaikan ibadah umroh di bulan suci Ramadan, banyak kenikmatan yang didapatkan oleh kedua orang tua tersebut. Sampai suatu ketika, sang ibu melihat, kok ini mirip seperti menantunya. Dilihat lebih dekat, kok mirip banget. Sampai sang laki-laki tersebut mendekati seorang ibu. Ibu, kenapa melihat saya terus? Ya, mirip dengan menantu saya. Itu yang dialami oleh kedua orang tua tersebut. Alhamdulillah, ibadah dengan khusyuk dikerjakan dan tiba saatnya juga pulang ke tanah air. Berceritalah pengalaman selama di tanah suci, dan alhamdulillah bercerita tentang menantunya yang seolah-olah dilihat di tanah suci. Sang menantu begitu bahagia mendengarkan kisah dari orang tua tersebut dan minta didoakan agar bisa menunaikan ibadah haji dengan sesegera mungkin. Maka diaminkan oleh orang tua tersebut, dan alhamdulillah di tahun yang sama sang menantu pun bisa berangkat haji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara finansial dia tidak punya uang. Bapak dan Ibu, apa pelajaran buat kita yang ada di tanah air ini? Bahwa uang yang kita miliki ataupun uang yang belum kita miliki tidak semata-mata itu yang menjadi patokan untuk kita bisa hadir ke tanah suci. Banyak sekali jalannya yang bisa kita raih, yang bisa kita jalani. Salah satu pintunya adalah pintu yang paling tengah, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Bapak dan Ibu yang masih lengkap kedua orang tuanya dan mempunyai keluasan rizki dan bisa memberangkatkan, itu ada sebuah karunia yang sangat luar biasa. Keberkahan akan hadir dalam kehidupan kita, dan itu menjadi suatu upaya kita menjadi anak-anak yang berbakti dan tahu membalas budi kepada kedua orang tuanya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.